itu ya. Iya, aku masih sakit. Kok belum ya? TMI juga. Sebentar ya. Itu besar banget. Aduh, besar banget. Apa ini berarti? Besaran. Sudah. Sudah ya, yang di rumah ya. Yang di sekolah sudah terlihat. Oke. Hari ini yang seharusnya PH itu diundur tanggal 20. Ternyata tanggal 20 itu tanggal merah. Yang seharusnya tanggal merahnya tanggal 19, tapi diundur ke hari Rabu tanggal merahnya. Itu untuk semuanya, seluruh Indonesia berubah seperti itu. Nah, maka PH-nya sama seperti KI 4, PH-nya di hari Selasa tapi tanggal 19. Jadi untuk PH agama itu hari Selasa tanggal 19, sedangkan KI 4-nya hari Selasa tanggal 12 kalau nggak salah ya. Nggak lupa. Nah, itu memakai jamnya Pak Nuk Bu Ino 60 menit untuk live KI 4. Jadi anak-anak dipersiapkan baik-baik tugas KI 4-nya, memakai nama santo atau santa pelindung kalian masing-masing bagi yang Katolik. Katolik nama baptismu siapa, Oid? Geraldo, dicari nama santonya. Airin, nama baptisnya siapa? Siapa? Elizabeth. Nah, dicari itu. Kemudian bagi yang Kristen, yang Islam, yang Hindu, itu bebas mencari di internet siapa saja satu dipilih. Medianya harus ada gambar atau media yang lain. Misalnya kalau dia sebagai seorang martir yang memberanikan diri kayak Daniel, itu kan dia berani turun ke kandangnya singa. Nah, kamu cari gambar-gambarnya, dikumpulkan apa saja gambar-gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, yang Katolik harus nama santo atau santa, nama baptis kalian masing-masing. Itu ya. Itu 60 menit waktunya. Carolus, nah cari ini nama santonya Carolus. Antonius itu ada. Nathaniel ada. Iya, bawa. Mau pakai laptop boleh medianya. Mau pakai tab medianya juga boleh, bebas ya medianya ya. Dari apa saja itu boleh. Terus PH itu tema C dan D. Kemarin masih ada yang tidak mengerjakan hasil kerja LKS-nya. Zenit belum dikumpulkan toh LKS-nya. Terus ada yang salah, yang seharusnya dikumpulkan tema D, dikumpulkannya tema C.
Nah, ngapain dikumpulkan, orang sudah dibahas. Maka dibaca lagi perintahnya, ya. Kemudian hari ini kita akan menyelesaikan materinya Yesaya karena cukup banyak, maka materi Yesaya kita selesaikan hari ini. Untuk LKS-nya kita bisa membahasnya di minggu depan karena minggu depan itu dipakai untuk PH-nya Pak Andika, jadi nggak bisa PH agama diundur minggu depan. Maka minggu berikutnya lagi. Maka untuk minggu depan kita membahas LKS-nya. Sekarang langsung kita lihat untuk nomor 1. Nubuat Nabi Yesaya yang menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel. Nah, anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke, yang di rumah, minggu lalu kita membahas tentang apa? Nggak usah buka buku, ayo diingat-ingat. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ojo senyum-senyum ae. Ayo dijawab. Bu Ino ndak butuh senyumanmu, butuh jawabanmu. Umat Israel mengalami apa? Leon? Minggu lalu dipelajari, hari ini sudah lupa. Magdalene? Mengalami jatuh bangun. Iya, umat Israel mengalami jatuh bangun. Umat Israel bangun mengalami kejayaan saat dipimpin oleh dua raja yang baik dan bijaksana, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Pinter. Mereka selalu diingatkan bahwa raja satu-satunya dan raja sesungguhnya bangsa Israel adalah Allah sendiri. Nah, kemudian umat Israel mengalami keruntuhan ketika dipimpin oleh raja-raja yang tidak setia kepada Allah. Salah satunya anak dari Salomo, siapa? Yerobeam. Untung yang di sini menjawab. Jadi Bu Ino enggak klik soalnya yang di rumah diam terus. Ayo ikut aktif juga. Raja Yerobeam. Nah, ketika dipimpin oleh Raja Yerobeam dengan raja yang tidak setia kepada Allah, menyembah dewa-dewa lain, menyembah Allah-Allah lain itu A-nya huruf kecil. Karena bukan Allah yang satu-satunya yang kita sembah. Nah, disitulah bangsa Israel mulai mengalami kehancuran. Dan pada puncaknya Allah sudah merasa benar-benar marah, akhirnya bangsa Israel dibuang ke tanah Asyur. Siapa pemimpinnya bangsa Asyur? Tiglat-Pileser. Kemarin ada ya di kuisnya BKSN itu ya. Nah, kemudian diselamatkan oleh Raja Persia yang bernama Raja Koresi. Nah, dari situlah bangsa Israel mulai kembali ke tanahnya. Ternyata banyak bangunan yang hancur, terlebih Yerusalem, bait Allah, tempat mereka untuk berdoa mulai hancur. Mereka bahkan hidup juga masih penuh dengan ancaman, dengan malapetaka, jadi tidak bisa hidup dengan tenang. Sehingga di situ Yesaya tampil untuk memberikan penghiburan bagi mereka dengan nubuatnya bahwa akan datang sang juru selamat yang dirindukan umat Israel, yaitu Yesus Kristus atau Sang Mesias. Tetapi apa tanggapannya ketika Yesus datang? Kok malah bisa kamu? Apa tanggapannya? Bagaimana? Ditolak karena tidak membawa pedang, tidak membawa perisai, tidak membawa tombak. Kita akan lihat nanti filmnya. Nah, sekarang kita kenal dulu siapa Yesaya. Di sini ada filmnya. Ya.
Perhatikan baik-baik. Halo Jisias, di episode kali ini kita akan membahas salah satu nabi yang sangat berpengaruh dalam Alkitab, yakni Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi besar yang juga merupakan penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Yesaya dipanggil sebagai nabi pada tahun 740 sebelum Masehi setelah kematian Raja Uzia yang memerintah kerajaan Israel Selatan atau sering disebut juga Kerajaan Yehuda. Nama Yesaya disebutkan sebanyak 53 kali dalam 9 kitab dalam Alkitab. Namanya pertama kali disebut dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 2. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Arti nama. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani. Yesayahu yang berarti Yahweh adalah penyelamat atau keselamatan dari Allah. Yesaya adalah anak Amos. Yesaya 38 ayat 1. Yesaya ternyata anaknya Nabi Amos. Yesaya 8 ayat 3 yang melahirkan 2 orang putra, yaitu Syar-Yashub dan Maher-Shalal-Hashibaz. Nama yang diberikan kepada kedua anaknya merupakan petunjuk mengenai misi pelayanannya. Dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya berasal dari keluarga raja dan diduga juga sebagai bangsawan. Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Ia memiliki karunia kenabian dan sering memberikan nubuat kepada para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Ajaran pelayanan Yesaya. Dalam pelayanannya, Yesaya selalu menitik beratkan kepercayaan kepada Allah sekalipun dalam keadaan yang paling sukar. Selain itu, ia juga aktif dalam bidang politik. Dua ajaran penting penyampaian Nabi Yesaya dalam melayani di Yehuda ialah penekanannya akan Yahweh Sebaot dan Kadosh Israel. Yahweh Sebaot berarti Tuhan semesta alam yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, dan Kadosh Israel yang berarti Sang Kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif. Yesaya mengetahui bahwa Allah memakai kekuasaan dan kekuatan Asyur untuk menghukum orang Israel. Tetapi ia pun tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan Asyur dibatasi pula oleh kekuasaan Allah. Banyak menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya hidup satu zaman dengan Hosea dan Mika. Nabi Yesaya juga turut menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Di antaranya, nubuatan mengenai Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan dan disebut Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14 yang digenapi dalam Matius 1 ayat 23. Nubuatan Mesias akan disebut orang Nazaret dalam Yesaya 11 ayat 1 yang digenapi dalam Matius 2 ayat 23. Nubuatan Mesias akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 yang digenapi dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Nubuatan Mesias akan diludahi dan dipukuli dalam Yesaya 50 ayat 6 yang digenapi Matius 26 ayat 67. Nubuatan Mesias akan disalibkan bersama para penjahat dalam Yesaya 53 ayat 12 yang digenapi Matius 27 ayat 38. Nubuatan Mesias akan menjadi korban penebusan dosa Yesaya 53 ayat 5 sampai 12 yang digenapi dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8 dan masih banyak lagi nubuatan lainnya. Lokasi pelayanan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda selatan Israel. Ketika Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Yesaya fokus melayani di daerah selatan. Yesaya melayani, berkhotbah, dan bernubuat selama 40 tahun di Yerusalem. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Yesaya melayani dalam masa pemerintahan 4 raja Yehuda yang berbeda, yakni pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dalam kepemerintahan Raja Hizkia, Nabi Yesaya menjadi penasehat khusus sang raja dalam mengambil keputusan bagi orang Israel. Oleh karenanya, Raja Hizkia memerintah dan membawa rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Kitab Yesaya digolongkan pada kitab-kitab Nabi besar bersama kitab Yeremia, Yeskiel, dan kitab Daniel. Hal ini disebabkan oleh tebalnya kitab serta luasnya jangkauan nubuatan mereka. Dalam kitab Yesaya ada 66 pasal, sama seperti dalam Alkitab ada 66 kitab.
Dan sangat menarik bahwa seperti Alkitab terbagi atas kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru yang terdiri 27 buku, maka buku Yesaya itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah dari pasal 1 sampai 39 yang membahas khusus mengenai sejarah bangsa Israel, dan bagian kedua dari pasal 40 sampai 66 berbicara khusus mengenai Injil kabar baik bagi umat manusia secara keseluruhannya. Nah, jadi dalam kitab Yesaya yang lengkap itu kalian bisa membacanya dari Alkitab yang ada tulisannya Deuterokanonika, itu punyanya Katolik. Tapi kalau punyanya Kristen hanya tulisannya Alkitab saja, tidak ada tambahan kecil di bawahnya Deuterokanonika. Maka dalam kitab Yesaya ini dibagi menjadi 3. Ada zaman proto, zaman Deutero, zaman Trito. Enggak kesimpan. Oke. Bu Ino carikan lagi. Bentar. Nanti kalian tambahi di LKS-mu itu. Di situ ada halaman 5 nomor 1 zaman proto, zaman Deutero sama zaman sama zamannya Trito. Nah, di PPT-nya ditambahkan. Oke, sebentar. Ini. Zaman proto digarisbawahi dalam kurung di LKS-mu yang nomor 1 itu kan ada zaman proto. Ya. Zaman proto digarisbawahi dalam kurung mulai pasal atau bab 1 sampai 39. Bab 1 sampai 39 dari zaman ketika Yehuda digarisbawahi. Dari zaman ketika Yehuda digarisbawahi, kerajaan selatan diancam oleh Asyur. Asyur digarisbawahi. Makanya ditambahkan ASYUR. Sekarang kita lihat zaman Deutero. Dalam kurung pasal 40 sampai 55 ditujukan pasal 50 sampai 55 ditujukan kepada orang-orang Yehuda digarisbawahi akan hidup dalam pembuangan di Babel, garis bawahi Babelnya. Akan hidup dalam pembuangan di Babel, Babelnya garis bawahi, yang di rumah ditulis. Nanti PH kamu ditanya artinya proto, deutero, trito, nggak tahu nanti. Yo, jangan lupa ditulis. Di pin bagian PPT-nya Bu Ino. Sekarang yang trito.
Bab 56 sampai 66. Bab 56 sampai 66 ditujukan sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Yerusalem digarisbawahi. Oke. Nah, kita lihat zaman proto. Apa isinya? Ancaman, kecaman yang ditulis pada saat sebelum pembuangan. Sedangkan kecaman itu sama dengan ancaman, sama dengan untuk menghukum, untuk menakut-nakuti. Nah, berikutnya pada zaman Deutero. Apa itu Deutero? Isinya pengharapan dan ditulis pada saat mereka mengalami pembuangan di Babel. Lalu zaman Trito, apa isinya? Nasihat-nasihat dan ditulis setelah pembuangan. Jadi proto itu ancaman, Deutero pengharapan, Trito itu nasihat-nasihat. Ingat-ingat ya. Nah, Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Dia diutus Tuhan juga sama seperti nabi-nabi yang lain, Amos dan Elia, untuk menjadi penegak keadilan. Hampir sama seperti Amos ketika rakyat mengalami penderitaan karena pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi tugas Nabi Yesaya ditambah lagi dengan adanya nubuat menyampaikan bahwa Sang Mesias akan datang bagi hidup mereka. Nah, tadi Yesaya lahir pada tahun berapa? 765 sebelum Masehi. Tapi dia menjadi nabi pada tahun berapa? 750 sebelum Masehi. Bingung nggak? Seharusnya kan maju kan? Kalau kalian lahir di tahun 2000, kemudian kalian masa menjadi nabi di tahun 99. 1900. Iya, pintar. Karena ini sebelum Masehi. Jadi ngitungnya mundur. Tapi kalau sesudah Masehi seperti saat ini ngitungnya maju. Oke, pintar berarti ya. Usia Nabi Yesaya menjadi nabi kurang lebih 25 tahun. Dan Nabi Yesaya berkarya setelah dia 25 tahun, dia menjadi nabi selama 40 tahun. Jadi sampai usianya 65 tahun dia meninggal. Nabi Yesaya hadir untuk mengingatkan bangsa Israel yang mulai tidak setia kepada Allah. Yang nomor 5 ada di poin ke-10, itu digarisbawahi. Apa pesannya kepada para nabi? Penglihatan, pendengaran ilham, batiniah. Nih ya, itu ada di poin 10. Ilham itu pendengaran secara langsung, secara ilham. Kalau batiniah, dalam batin itu kamu sudah bisa mendengar, merasakan dari firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada kalian. Tuh. Berikutnya, Nabi Yesaya tampil untuk menegur bangsa yang mengalami apa saja. 1. Yang di rumah juga dibaca. 2. Tidak adilan. 3. Pintar. Itu ya, bangsa yang mengalami seperti itu. Lalu nubuatnya berisikan apa? Ya, ancaman dan janji-janji digarisbawahi. Nabi yang bernubuat tentang kedatangan juru selamat hanyalah Nabi Yesaya.
ketika ia berkata bahwa akan muncul seorang putra yang berasal dari keturunan Isai. Isai ayahnya siapa? Pinter, ayahnya Raja Daud, kakeknya Salomo, kakek buyutnya Yerobeam, sampai nanti terakhir nenek moyangnya Yesus, kakek moyangnya Yesus berarti ya. Oke, lanjut. Ia akan dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Bunda Maria. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Dapat kita baca dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6. Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk bernubuat kepada bangsa Israel. Dalam situasi seperti itu, Nabi Yesaya memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang adil, bijak, penuh damai, dan rela menderita bagi rakyatnya, bahkan rela menyerahkan nyawanya. Isi pesan Nabi Yesaya adalah agar umat Israel berbuat baik dan berbuat adil. Yesaya bernubuat tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa Israel kita tahu dia menyebut Allah dengan sebutan Yahweh, yang sama juga artinya dengan Allah. Bangsa Israel mengalami kehilangan rahmat karena mencari perlindungan kepada dewa Baal. Manusia yang mau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Bencana itu menghukum manusia, bukan untuk menghukum manusia. Jadi saat kamu mengalami jatuh, tertimpa musibah, terkena bencana, mengalami sakit, itu Tuhan tidak menghukum. Tuhan, kenapa aku dihukum diberi sakit? Kenapa aku dihukum dengan diberi jatuh dari sepeda, dengan diberi nilai itu yang jelek, dengan diberi lain-lainnya ya, misalnya ada keluarga yang meninggal, kenapa aku dihukum seperti itu? Tidak. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan kepada kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Selama ini kalau kamu lagi sedih saja kan, baru berdoa, mau mengalami misalnya ujian, baru minta pertolongan dari Tuhan. Tapi ketika kamu senang, hidupmu aman, hidupmu bahagia, tidak ada masalah apapun, selalu lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, cara Tuhan menyadarkan manusia itu dengan bencana atau mendatangkan ujian bagi manusia. Menurut Yesaya, kebun anggur Allah adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu merupakan keturunan dari Musa. Nomor 4 kemarin banyak yang salah. Keturunan Musa itu adalah Yakub. Nah, kelas 3 kita belajar kan Yakub dan Esau. Yakub memiliki 13 anak, 12 anak, satu laki-laki, satunya perempuan. Dari 12 ini itu membentuk suku masing-masing. Akhirnya suku itu tadi menjadi satu bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Itulah mengapa Allah memilih Yakub bukan Esau. Padahal yang diberi hak anak sulung harusnya Esau, tapi dipilih yaitu Yakub. Nah, maka jawaban nomor 4 yang betul adalah keturunan Musa. Itu sama dengan bangsa Israel. Sekarang kita lihat bagaimana yang diharapkan oleh bangsa Israel terhadap diri Yesus. Apakah Yesus yang bisa melawan penjajah mereka yaitu bangsa Romawi? Apakah Yesus yang terlihat dengan memakai senjata, berbaju perang, dan sebagainya? Tapi Yesus yang hadir ialah Yesus yang sederhana, yang seperti ini. Tertulis tentang Dia yang akan datang. Dia akan berkorban untuk menebus dosa-dosa dunia. Para nabi menyebutnya sebagai Al-Masih. Kedatangannya akan memberikan berkat yang besar, karena dia adalah juru selamat, seorang nabi dan raja. Yesaya menggambarkan apa yang akan Al-Masih lakukan pada saat kedatangannya. Kedatangannya akan membawa kabar baik bagi orang miskin, menyembuhkan orang yang luka hatinya, memberitakan untuk melepaskan para tawanan,
membebaskan mereka dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan para pengikutnya. Seorang guru berjalan di dunia ini. Lihat Yesusnya. Apakah dia yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan kepada Sangat kita sederhana. untuk menerangi dunia dari kegelapan dan menggantikan penderitaan kita dengan berkah? Dapatkah dia menyelamatkan seseorang yang merasa ketakutan atau malu atau tidak berguna? Nah, Yesus yang seperti apa yang baru saja kalian lihat tadi? Gembala, pintar, sederhana. Dia tidak membawa tombak, tidak membawa perisai, tapi dia membawa tongkat. Karena memang Yesus seorang gembala yang baik. Dia akan membawa kawanan-kawanan dombanya, yaitu kita, untuk terlindung dari segala mara bahaya. Dia akan menyembuhkan kawanan-kawanan dombanya, memberikan kebahagiaan, kedamaian, bahkan rela menebus dosa kita dengan wafat di kayu salib. Nah, itulah makanya kenapa Yesus ditolak. Tapi mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, sebab Yesus adalah anak Tuhan. Tuhan sendiri yang menjelma sebagai anak manusia. Kita lihat yang diperbuat bangsa Israel dalam Yesaya. Umat Israel memberontak terhadap Tuhan. Ini kejahatan-kejahatan Israel ya pada zamannya Yesaya. Israel tidak mau mengenal Allah lagi. Israel tidak memahami Allah. Israel berbuat dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan ialah oleh bangsa Israel membuat persembahan umat Israel ditolak oleh Allah. Ancaman Nabi Yesaya dimaksudkan supaya bangsa Israel mau untuk nabi yang kita tahu ialah nabi yang sebagai atau bertugas menjadi penyambung lidah Allah. Dalam penglihatannya Yesaya, ketika dia berdoa di bait Allah, Allah hadir untuk memberikan nubuatnya, memberikan perintahnya, menunjuk Yesaya sebagai nabi dengan berupa malaikat yang menyentuh bibirnya Yesaya itu dengan bara api itu yang dirasakan oleh Yesaya. Jadi panas, tapi tidak menyakitkan. Maksudnya tidak membuat bibirnya seperti melonyoh, itu tidak ya. Hanya kayak tersentuh oleh bara api atau panas di dalam bibirnya, tapi tidak sakit. Tidak sakit yang tidak berdarah gitu loh. Kalau bahasamu kan sekarang, sakit tidak berdarah. Melihat nilai pH jelek itu kan sakit tidak berdarah kan, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Juru selamat akan datang membawa kedamaian. Situasi hidup ketika juru selamat datang adalah dipenuhi dengan kedamaian. Pesan yang dapat kita petik dari Nabi Yesaya, yaitu kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Harapan-harapan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dibaca bersama-sama. 1. Oke, 2. 3. 4. 5. Dan 6. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, minggu depan kita bahas LKS, tidak ada PR ya. PR-nya menyiapkan untuk KI 4 itu saja. Mempresentasikan itu tidak usah dipikir berat. Kalian yang penting tanggal lahir, riwayatnya apa, itu maksudnya apa yang ia lakukan. Sebagai santo, sebagai santa, sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang suci, itu pasti ada jasanya mereka kan. Kenapa bisa diangkat menjadi orang suci, kenapa bisa diangkat menjadi santo. Nah itu kalian bahasakan. Ya nggak boleh membaca. Kalau membaca namanya baca puisi nanti. Oke. Kalau mempresentasikan itu berarti menggunakan bahasa kalian masing-masing. Oke, Jonathan.
Kalian bisa membuat dengan gambar-gambar untuk membantu kalian. Oh, kalau gambarnya ini berarti menceritakan tentang ini, seperti itu. Oke, Jo? Itu maksudnya salah satunya Santo atau Santa atau Santo satu atau Santa satu. Enggak, cuma satu saja. Jonathan itu apa ada. Tuh ya, jadi enggak usah satu Santo, satu Santa terlalu lama, nanti waktunya enggak cukup. Iya, Jonathan temennya Daud. Sahabatnya Daud ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa. Tadi Kevin nomor berapa, Vin? Tadi sekarang 23. 23 siapa? Stephen. Stephen belum hadir tadi sampai sekarang. Oh sudah. Oke, Stephen naik mimpin doa, Stephen. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih telah menemani